corazón, mi corazón. Te lo dije bien alto. Permanece a la escucha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Dian Eka Emrida SPD MPD dan Dr. Dwi Hasmidiani MSI. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan penjual cireng untuk ditanyai mengenai kenaikan bahan baku dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis beliau. Oke, sebelum itu bolehkah untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nahida Zida sebagai penjual cireng. Bagaimana dampak bagi bisnis Anda tentang kenaikan harga cireng? Ya, belakangan ini kami merasakan kenaikan harga baku yang cukup signifikan, terutama tepung terigu, tapioka, serta minyak goreng. Apakah kenaikan harga bahan baku tersebut berdampak langsung pada penjualan cireng Anda? Ya, tentu saja. Untuk menjaga profitabilitas, kami terpaksa menaikkan harga jual cireng. Namun, kami berusaha juga untuk sekuat tenaga tetap menjaga kualitas dan ukuran porsi cireng agar pelanggan kami tetap merasakan puas. Bagaimana respon pelanggan terhadap kenaikan harga cireng tersebut? Sebagian besar pelanggan kami cukup memahami situasi ini akan kenaikan bahan baku, namun ada juga yang merasa agak terbeban dengan kenaikan harga ini. Kami terus berkomunikasi dengan mereka dan berusaha memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik kenaikan harga cireng tersebut. Apakah Anda memiliki strategi khusus dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku tersebut? Kami terus melakukan evaluasi terhadap rantai pasokan kami. Kami mencoba mencari alternatif bahan baku yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Selain itu, kami juga sedang mengembangkan inovasi dan proses produksi agar dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga bisa Anda tetap berkembang dalam tengah tantangan ini. Terima kasih kembali atas kesempatan ini. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan kami. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biaya produksi, tujuan biaya produksi dan solusi dari permasalahan yang dibahas di awal. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi biaya produksi adalah jumlah barang yang akan diproduksi perusahaan, jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga kemampuan perusahaan itu sendiri untuk memproduksi suatu barang agar tetap efisien. Tujuan biaya produksi. Tujuan mengetahui biaya produksi adalah untuk memungkinkan perusahaan yang pertama mengukur keefisiensi, memahami seberapa baik perusahaan menggunakan sumber daya dalam proses produksi. Kedua, membuat keputusan yang informasional, memperoleh data yang dilakukan untuk menentukan harga jual, tingkat produksi, dan strategi operasional lainnya. Yang ketiga, mengendalikan biaya, mengidentifikasikan area-area di mana pengeluaran dapat dikurangkan atau meningkatkan keefisiensi. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas, memastikan bahwa harga jual barang atau jasa melebihi biaya produksinya untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Dan yang terakhir, perencanaan atau pengendalian, memfasilitasi perencanaan keuangan jangka panjang dan mengendalikan biaya agar sesuai dengan anggaran dan strategi perusahaan. Solusi permasalahan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pedagang cireng ketika bahan baku mengalami kenaikan. Yang pertama, diversifikasikan bahan baku. Misalnya, tepung terigu mengalami kenaikan yang signifikan. Pedagang bisa menggunakan campuran tepung tapioka atau tepung maizena untuk mengurangi biaya produksi. Yang kedua, negosiasi harga dengan pemasok.
Pedagang bisa berkomunikasi dengan pemasoknya untuk mencari opsi harga yang lebih terjangkau atau menegosiasi diskon untuk pembelian barang yang dengan jumlah yang besar. Yang ketiga, menggunakan bahan pengganti. Contohnya, jika harga minyak naik, pedagang dapat mencoba menggunakan minyak yang lebih murah. Yang keempat, menyesuaikan ukuran. Mengurangi ukuran produk cireng sedikit demi sedikit untuk mengurangi penggunaan bahan baku atau menciptakan variasi produk dengan ukuran yang lebih kecil dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, pemantauan harga pasar. Melakukan pemantauan terhadap harga bahan baku secara teratur untuk dapat merespon perubahan harga dengan cepat dan tepat. Saya membahas biaya produksi dikarenakan naiknya harga bahan baku secara langsung mempengaruhi biaya produksi. Karena bahan baku merupakan salah satu komponen utama dalam biaya produksi. Ketika suatu harga naik, biaya produksi pun cenderung meningkat karena perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memperoleh bahan baku yang sama. Hal ini juga berdampak pada harga jual produk akhir atau pada margin keuntungan suatu perusahaan. Hadapi kenaikan harga pasar dengan temukan strategi untuk menjaga daya beli dan keseimbangan ekonomi. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya berikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.